Oke, nah sekarang kita akan membuat tangga. Jadi kalau misalnya dilihat dari plan itu kan ada 2 level ya. Ada level 1 dan lantai 2. Jadi kita akan buat tangga ke arah level 2-nya dan juga nanti akan kita lengkapi dengan railing. Nah, untuk tangga sendiri kita akan buat ini di ground level ya. Jadi posisinya kan ada di sini ya. Nanti dia itu akan ke arah tangga ke arah level 2-nya. Jadi untuk tangga sendiri kita akan buka dari ground floor level pertama. Nah, untuk tangga di sini kita bisa masuk dari tab arsitektur, lalu kita pilih di sini stair, ya itu juga sudah ada settingannya dari Revit. Nah, lalu nanti di sebelah kanan atas itu ada beberapa tipe tangga yang bisa kita buat. Ada yang namanya straight, jadi dia itu lurus ke atas tangganya. Lalu ada yang circular atau full step spiral. Jadi tangganya itu nanti dia akan berbentuk spiral seperti ini. Ada yang center end spiral, ada yang L shape dan U shape. Jadi nanti bisa disesuaikan ya dengan kebutuhannya seperti apa. Nah, karena di plan itu hanya satu ke arah atas ya. Jadi nanti mungkin di sini akan ada seperti railing gitu. Nah, jadi kita nanti akan menggunakan tipe yang straight aja. Nah, sebelum kita gambar tangganya, nanti di sini ada properties. Jadi ada yang namanya assembled stair. Ini biasanya memang kita gunakan untuk tangga-tangga arsitektur. Lalu ada cast in place, monolithic stair. Ini biasanya untuk tangga struktur. Dan juga ada precast stair. Nah, nanti bisa disesuaikan kita maunya itu menggunakan tangga yang mana. Nah, sebelum kita placement, ini ada beberapa settingan yang bisa kita lakukan, ya. Yang pertama di sini ada base levelnya. Jadi kita pilih base levelnya itu dari level berapa, lalu topnya itu sampai ke level berapa. Lalu ada desired number of riser, jadi ini adalah jumlah anak tangga yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya tangganya itu semakin banyak jumlah stepnya, maka biasanya tangganya nanti akan semakin landai. Lalu di sini ada actual thread depth-nya. Jadi thread depth ini adalah besaran pijakan anak tangga kita ya, berarti lebarnya itu atau panjangnya itu berapa. Nah, lalu sebelum kita spesifik gambar tangganya, ini kita bisa pilih untuk edit type. Nah, jangan lupa ini untuk kita duplikat dulu karena kan kita akan membuat tipe tangga yang baru. Jadi ini bisa kita duplikat, kita ganti misalnya house stair ya, kita ganti aja tangganya house stairs ya, kita oke. Nah, nanti di sini ada pilihan untuk maksimum riser height-nya. Jadi riser height itu adalah tinggi dari anak tangga. Ya, kita bisa mengatur mau tingginya seberapa. Jadi biasanya kalau riser height ini memang dia itu sudah default, jadi bahwa sudah settingan maksimumnya berapa. Tapi kalau misalnya mungkin di atas 19 cm itu nggak masalah, ini bisa kita lebihkan ya. Jadi nanti akan ada auto calculation dari Revit, dia tidak akan melebihi maksimum riser height yang sudah kita tentukan. Minimum thread depth ini adalah lebar minimum dari pijakan anak tangga, dan ada minimum run width. Kalau ini adalah lebar dari tangga kita tuh berapa ya. Nah, ini biasa saya biarkan ini default, lalu ini saya bisa oke ya. Nah, ini juga tidak ada yang saya ubah. Nah, paling yang bisa kita ubah di sini sementara hanya di bagian location line-nya. Jadi location line itu adalah placement anak tangga kita, mau kita ambil referensinya dari mana. Apakah dari run center ya, jadi kalau saya run center itu dia ketika saya tarik dia posisinya ada di tengah ya. Ada yang dari run left berarti dia dari sisi kiri.
ada yang run right, berarti dari sisi kanan, ya. Lalu ada juga dari exterior support. Jadi kalau di tangga Revit itu biasanya dia akan punya support ya, yang posisi ini, ya ini supportnya. Berarti kalau kita pilihnya exterior support itu berarti akan menandakan di sisi terluar dari tangga, baik itu yang sisi kiri ataupun sisi kanan. Nah, kita bisa menyesuaikan. Nah, ini kalau saya lihat dari plan, ini kurang lebihnya kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, sekitar ada 10 anak tangga ya. Jadi kita bisa coba ubah design number of riser-nya misal ke 10. Nah, kalau misalnya sudah kita atur, biasanya akan muncul notification bahwa aktual riser-nya itu dia lebih besar daripada settingan maksimum yang kita miliki. Jadi itu bisa kita oke, jadi nanti tangganya itu otomatis tingginya akan menyesuaikan dengan jumlah anak tangga yang kita inginkan. Nah, karena posisi untuk tangganya itu ada di pojok, jadi akan lebih mudah apabila kita mengambil referensinya itu dari sisi paling kanan ya, sisi paling kanan atau sisi paling kiri kita akan coba ya dari tangga yang kita inginkan. Nah, jadi di sini saya coba exterior supportnya yang right ya. Lalu kita bisa arahkan posisi tangga kita di mana, klik lalu tarik ke kanan. Nah, di sini nanti akan muncul bacaan berapa anak tangga yang sudah kita buat dan sisanya ada berapa. Jadi kalau misalnya kita mau full sampai atas itu harus kita habiskan sampai dia 0 remaining-nya, sampai 0. Ya, jadi kalau kita tarik sampai 0, lalu kita klik. Nah, jadi nanti bentuknya akan seperti ini kurang lebihnya. Ya, oke, saya coba cek dulu. Ya, oke, sekitar 10 atau 12 anak tangga sebenarnya. Jadi nggak masalah. Kalau misalnya mau diubah, misalnya jumlahnya ternyata jadi 12, itu harus bisa kita delete ya, karena kalau kita ubah dari sini biasanya dia nggak mau. Jadi kita hapus dulu, terus kita ubah lagi di share numbernya misal ke 12. Nanti tinggal dipilih lagi yang straightnya, nah kita klik, tarik ke atas kayak gini. Sampai 0, klik kalau udah. Ya, jadi nanti akan kelihatan anak tangganya seperti ini, dan kalau sudah, itu bisa langsung kita finish edit modenya. Nah, jadi kalau misalnya kita cek dari 3D, nah nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, nah seperti ini. Nah, ini ketika kita buat, itu memang otomatis biasanya ada railing di tangganya. Jadi kalau misalnya kita mau hapus, itu bisa langsung kita klik railingnya, lalu kita delete. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Ya. Nah, lalu kalau misalnya kita mau ubah, contoh misalnya kita mau ubah materialnya atau kita mau ubah biar tidak ada support di sini, itu bisa juga kita lakukan. Caranya kita tinggal klik itemnya, ya kita klik tangganya dulu, lalu kita edit tipenya. Ya, ini saya geser biar terlihat. Nah, contoh misalnya di sini saya mau hilangkan support ini, ya karena misalnya nanti mungkin supportnya itu kan dia gabung dengan dinding gitu. Berarti nanti di bagian supportnya di sisi yang kanan yang menempel dengan dinding, ini dia direct support yang close itu bisa diganti jadi non. Apply, nanti seperti ini. Ya, jadi nanti bisa diganti sesuai dengan keinginan. Atau yang open itu jadi supportnya ada di menutupi di ujung-ujung sini. Ya. Nah, atau misalnya kita mau mengubah materialnya. Kalau kita mau mengubah material, berarti kita bisa atur di bagian construction. Ini ada run type-nya 50 mili thread, 13 mili riser. Itu bisa kita klik dan ada kotak, ini bisa kita klik lagi. Ya. Nah, nanti di sini ada pilihan untuk thread material. Thread berarti adalah pijakan kakinya, dan juga riser material berarti sisi yang di atas ini. Ya. Nah, kalau mau kita ubah, kita bisa langsung klik dari bagian by kategori, kita bisa klik di sini. Ya. Kalau ada detail sebenarnya akan jauh lebih mudah karena kita sudah tahu material-materialnya ya, tapi nggak masalah.
Kalau misalnya tidak diketahui, berarti kita bisa coba ubah aja di sini maunya yang materialnya apa. Misalnya di sini ada saya mau ganti jadi kayu gitu ya. Berarti di sini bisa langsung saya klik, saya ganti jadi kayu ya. Nanti akan muncul beberapa material yang dia itu include di dalam kayu. Jadi misalnya di sini ada oak flooring, saya pilih, oke, apply. Jadi nanti otomatis yang bagian threadnya itu akan berubah menjadi kayu. Begitupun yang riser. Kalau misalnya risernya mau kita ubah, riser materialnya bisa kita klik, kita ganti lagi, mau menggunakan material yang mana. Kalau kita mau menggunakan material yang sama, berarti tinggal kita pilih aja oak flooringnya, kita oke, ya, lalu kita apply. Jadi nanti dia akan seperti ini. Ya. Nah, kalau di sini ada threadnya itu biasanya untuk mengatur ketebalan dari pijakannya berapa. Kalau ini kan defaultnya di 5 cm. Kalau mungkin mau lebih ditipiskan, berarti bisa kita ubah misalnya ke 35. Kita apply, nah dia akan lebih tipis seperti ini. Ya. Lalu ada nosing length-nya, ya, atau nosing profile, itu biasanya untuk yang sisi depannya, mau seperti apa nosingnya. Lalu ada risernya juga. Ini kalau misalnya kita mau matikan riser, berarti kita seperti mendapatkan tipe tangga industrial ya, yang memang hanya pelat injaknya aja yang atau pelat threadnya yang disisakan. Ya, kalau misalnya mau tetap ada, berarti dinyalakan. Slanted itu biasanya kalau posisinya itu agak sedikit lebih miring ya, jadi nanti bisa dilihat berapa. Lalu thickness-nya berapa itu juga bisa diatur. Ya, jadi kalau kita mau mengatur spesifik di bagian anak-anak tangganya, bisa kita atur dari yang bagian construction run type-nya. Oke, kalau udah. Nah, lalu nanti di sini juga sama, supportnya itu sebenarnya bisa kita atur tipenya. Jadi kalau misalnya kita mau atur kan di sini sisi yang sebelah kiri yang tersedia ya, karena yang kanan kan open, jadi nggak kelihatan. Kalau kita mau atur, misal di sini sisinya itu mau yang materialnya apa, kita bisa atur dari bagian left support type-nya. Ini bisa kita buka ya. Jadi nanti di sini juga akan ada pilihan untuk material dari supportnya. Jadi materialnya itu bisa kita klik, nah nanti diganti materialnya apa. Kalau mau sama, misalnya di oak flooring, berarti kita tinggal pilih oak flooringnya, lalu kita oke. Ya, lalu nanti ada depth-nya berapa, width-nya berapa, itu bisa kita atur. Ya, oke. Ya, misalnya width-nya mungkin saya mau kecilin karena mungkin ini terlalu tebal, jadi saya atur misalnya di 20 mili. Apply, nanti dia akan terlihat lebih tipis seperti ini. Oke. Lalu kita oke lagi, ya. Jadi nanti kelihatan bentuk dari tangganya akan seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian railingnya.